Okay, so video ini guys, aku nggak this video is unscripted ya. Jadi aku nggak well prepare untuk video ini karena video ini aku record sebelum aku ngajar dan setelah aku meeting. Jadi sebelum ngajar dan setelah meeting itu ada interval time mungkin sekitaran 30 menit. Jadi ya daripada nggak tahu ngapain ya udah aku buat video ini gitu. So yeah, hello everyone, welcome back. It's Hakan here. So oke guys, jadi di video kali ini aku mau nge-share tentang tips and tricks ya, tricks juga mungkin yang personally I would do ketika ada unexpected question yang aku dapetin. Ini bukan hanya kendalanya bukan hanya untuk program seleksi program, interview seleksi program, tapi tips and trick ini juga bisa kalian gunakan untuk interview apapun gitu. Aku ada several times yang udah aku laluin untuk interview internship, dan juga program ada juga sih. Program ada juga beberapa program yang I have done it gitu. Nah, terus tips yang pertama itu adalah ngedikoy waktu berpikir. Jadi kita gini nih. Kita mungkin ada ketika unexpected question itu, kita sebelum interview kita udah siapkan, pasti dong gitu kan. Kita udah siapkan, oh ini sebelum ditanyakan ini jawabnya ini. Aku pribadi itu udah ada sticky note. I have a lot of sticky note here gitu. Ada sticky note, misalkan pertanyaannya ini, jawabnya ini. Jawabnya aku tulis di sticky note bawah gitu. Terus dari jawaban kita itu pasti ada possibility question lagi, ada possibility question yang bakal ditanyakan oleh interviewer. Jadi dari pertanyaan ini aku tulis sticky note-nya ini jawabannya. Terus di sampingnya aku buat lagi nih, mungkin possibility question-nya gini, terus jawabannya ini. Terus possibility question yang lain jawabannya ini gitu. Pokoknya kayak kerangka terstruktur gitu. Nah, walaupun kita udah prepare, well prepare, ada beberapa unexpected question yang gimana ya, yang pasti bakal keluar. Dan ketika aku ada interview digital marketing beberapa bulan yang lalu sebelum aku dapat internship yang sekarang aku lakuin, itu memang ada beberapa unexpected question, 2-3 unexpected question yang timbul gitu, yang ditanyakan oleh interviewer, dan aku memang enggak well prepare waktu itu. Jadi ya aku tahu tips itu setelah beberapa kali ngejalanin, oh ini rupanya tips and trick yang enggak banyak orang tahu gitu, dan enggak banyak orang yang ngelakuin, tapi kalian bisa ngelakuin ini insyaallah ya. Nah, apa sih, aku waktu itu, ini aku nggak tahu ya, aku give it a name, ngedikoy waktu berpikir gitu. Jadi misalkan ada pertanyaan yang sulit, misalkan may we know about yourself, itu misalkan itu pertanyaan yang sulit, may we know about yourself, itu pertanyaan yang sulit. So dari may we know about yourself, I will go like this. Well, I think that is very rough question for me. That is very hard question, but yeah, thank you so much for questioning that. I will try to do my best to answer that question. Okay, so for me personally, so in my perspective, aku nggak tahu ya berapa detik ya. Let's start again. May we know about yourself? Boom. Itu pertanyaan udah selesai. Selanjutnya kamu masuk. Well, I think that is very, very rough question for me, and it is very hard. I think that blah blah blah, blah 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 blah, and in my perspective, blah blah blah, blah 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 blah. So yeah, gitu. Nah, itu pertanyaan. Nanti kalian bisa elaborate lagi. Tapi yang mau aku kasih tahu nih di video ini adalah
skill gimana ya, intonasi yang well I think that gitu, well in my perspective gitu. Itu kalian bisa ngelampatin lagi di situ. Well, itu kalian berpikir, well jawabannya apa ya, well jawabannya apa ya, gitu. Well in my perspective, atau well that is very hard question. Kalian berpikir gitu. Oke, gitu sih. Well, I think that aku udah kemarin beberapa waktu yang lalu aku pakai timer itu sekitaran, kalau nggak salah itu sekitaran 12, 15, 17, 18 detik. Bahkan bisa sampai 20 detik kalau kalian bisa ngelambatin dan nambah lagi setelah in my perspective apa gitu misalkan gitu. So itu tips nomor 1. Jadi intinya itu kalian ngedecoy, dan otomatis pertanyaan yang sulit itu kalian pasti butuh waktu berpikir yang banyak gitu. Instead of jangan pakai kalian bisa pakai yang ini, yang tadi aku share tadi. Well, I think that is very rough question and I don't have any experience yet, blah 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 gitu maybe. Dan I think in my perspective, ataupun is that a case, I will gitu. Something like melambatkan intonasi, terus nambahin that is very rough question. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya tips yang nomor 2 adalah gunakan 3 kalimat dalam kehidupan, 3 kalimat penolong dalam kehidupan. I'm sorry, please, and thank you. Itu. Misalkan ada pertanyaan, oke, ini video ini, aku tips ini aku nggak tahu ya, tapi waktu aku nonton video ini, and I have to ask, I'm gonna ask this question for all of the young ladies sitting here. Is anyone, don't even know what the question is yet. Is anyone here dating? Are you? Do you have a girlfriend? Oh, Ellen, I want to tell you, I think he has. Is anyone here dating? Are you? Do you have a girlfriend? Oh. Nah, di situ aku sadar bahwasanya itu bisa kita gunain juga loh untuk ngebantu kita ketika sesi interview ditanyain oleh interviewer. Nah, apalagi di video itu BTS adalah English is not their mother tongue and English is not my mother tongue also gitu. Bukan bahasa ibuku gitu. English mungkin bahasa ketiga, kedua bagi kalian, bahkan keempat yang mungkin di daerahnya banyak bahasa lain gitu. Oke, yang mau aku sampaikan di sini. Di situ BTS kan bilang, BTS Ellen coba dong ulangi questionnya. Jadi kalian misalkan ada interview bahasa Inggris, kalian bisa pakai itu. Well, I'm sorry. Pertama sorry. I don't get your question. May you repeat please? Pertama minta maaf, terus kita minta tolong, terus please minta tolong, terus jangan lupa say thank you ketika udah di-repeat. Ketika udah di-repeat mungkin pakai bahasa yang lebih mudah dipahami, bahasa yang lebih dimengerti. Don't forget to say thank you. Oh, thank you so much. Well, I think that gitu. Something like that. Nah, aku mau highlight di sini ya. Sebenarnya aku nggak tahu itu termasuk tips and trick video BTS, tapi aku note bahwasanya di video itu tips kejadian tersebut bisa kita jadikan pelajaran, dan semoga bisa membantu kita untuk silver lining dari video tersebut. Itu yang aku dapat gitu. Jadi itu sih dua tips dari aku. Misalkan ada unexpected question yang maybe sulit untuk di-tackle, sulit untuk dijawab, ya semoga hope you like it. Dan this video is unwell prepared, enggak bener-bener
preparationnya nggak lengkap, aku nggak script video ini, cuman just go with the flow dan ya apa yang ada di pikiran aku dan aku mau share. Semoga video ini membantu kalian. Well, I think that's all for me. Bye bye.